Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Sejak paruh pertama September, investor kerap berhadapan dengan sentimen yang memberikan fluktuasi cukup tinggi di pasar modal Indonesia. Di awal September, kita melihat tekanan terjadi di bursa saham Amerika Serikat, di mana 3 indeks saham utama, yaitu indeks S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones Industrial Average mengalami koreksi yang cukup besar setelah rally kenaikan sejak akhir Maret lalu. Koreksi pada 3 indeks utama di bursa saham Amerika tersebut kemudian ikut menjalar ke bursa saham Indonesia. Setelahnya, pada 9 September 2020 lalu, pembatasan sosial berskala besar total jilid 2 mulai diberlakukan di ibu kota Jakarta. Hal ini tentunya membuat investor khawatir kebijakan ini akan kembali memukul sektor usaha, layaknya seperti yang terjadi pada PSBB jilid 1 yang dilakukan pada Maret hingga April lalu. Ketika PSBB total jilid 2 ini diumumkan, maka keesokan harinya, yaitu pada 10 September, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan cukup dalam. Bahkan, hanya dalam waktu 1,5 jam setelah pembukaan sesi pertama, IHSG terjerembab hingga turun 5% ke level 4.891,81, yang mengakibatkan Bursa Efek Indonesia pun menghentikan perdagangan selama 30 menit. Hingga akhir penutupan perdagangan di hari itu, IHSG tercatat turun sebesar 5,01% ke level 4.891,46. Penurunan yang cukup dalam tersebut untungnya tidak diikuti penurunan lanjutan, dan IHSG justru mengalami rebound dalam 2 hari perdagangan berikutnya, meskipun kemudian harus tertekan kembali. Berbagai sentimen tentunya masih akan mewarnai pergerakan pasar modal Indonesia ke depannya. Beberapa hal masih akan menjadi sorotan para pelaku pasar. Di antaranya adalah penanganan COVID-19 yang hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan, di mana hingga 20 September 2020, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 244.676 orang, dan juga penanganan dampak ekonomi dari COVID-19. Selanjutnya, perhatian investor tentunya juga tertuju kepada perkembangan vaksin yang saat ini sedang dilakukan oleh para ilmuwan di berbagai dunia, di mana pertanggal 10 September 2020 yang lalu, berdasarkan berita dari New York Times, sudah ada 3 vaksin di dunia yang sudah disetujui secara terbatas. Pelaku pasar juga akan berfokus pada rilis data pertumbuhan laba perusahaan yang diperkirakan masih akan tertekan, dan rilis data pertumbuhan ekonomi, di mana saat ini sudah cukup banyak yang memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan turut masuk ke jurang resesi pada kuartal 3 nanti. Sebelumnya, ekonomi Indonesia sudah terkontraksi minus 5,32% pada kuartal 2 2020 yang lalu. Beragam sentimen yang sudah dipaparkan tadi tentunya akan mempengaruhi pergerakan harga di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, Eastspring Investment Indonesia telah mempersiapkan portofolio dana investasi saham yang kami kelola dengan bersandar pada sektor-sektor defensif yang cenderung stabil di saat pertumbuhan ekonomi sedang mengalami perlambatan, seperti sektor berbasis konsumsi, kesehatan, dan komunikasi. Tentunya, kriteria saham yang dipilih memiliki fundamental yang baik dan mempunyai pendanaan yang kuat. Demikian Weekly Investment Update mengenai berbagai sentimen yang mewarnai pasar modal Indonesia dalam jangka pendek. Semoga bermanfaat dan salam investasi.